Tong di Jenese, yuk orang gampilkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kang Reis dan pada kesempatan video kali ini saya akan kembali melanjutkan bagaimana kita membangun suatu aplikasi app akademik untuk mengelola absensi dan penilaian siswa di sekolah. Pada video sebelumnya saya sudah bagikan kepada teman-teman di mana di tahap ketiga bagaimana mengatur menu, kemudian mengatur tampilan display name pada masing-masing kolom di AppSheet. Dan sekarang saya akan bagikan kepada teman-teman bagaimana kita mengimplementasikan kolom tipe pada masing-masing kolom data di database yang sudah kita buat di Google Sheet dan kita implementasikan di AppSheet. Oke, langsung saja, cekidot. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke tahapan bagaimana kita mengatur kolom tipe, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk preview tampilan aplikasi yang sudah dibuat kemarin kurang lebih seperti ini ya. Saya sudah bagikan bagaimana kita mengatur view ya, baik itu urutan menu ataupun tampilan dari menu dan juga display name pada masing-masing kolom. Nah, sekarang saya akan bagikan kepada teman-teman yaitu mengatur kolom tipe pada masing-masing kolom di database yang sudah kita buat. Oke, kita langsung saja teman-teman. Di sini lihat, di sini ada kolom-kolom yang sudah ada, contohnya di TB Master Data Siswa. Nah, untuk kolom tipe ini mesti kita atur teman-teman. Kenapa? Karena kolom tipe fungsinya sebagai validator teman-teman, di mana entry data yang akan kita masukkan ke dalam database nantinya itu akan diverifikasi oleh AppSheet sebagai data apa. Di sini saya akan bagikan bagaimana mengimplementasikan dan sedikit demi sedikit memahami maksud dari setiap kolom tipe yang kita tentukan. Contohnya di sini ada kolom ID siswa teman-teman. Nah, untuk ID biasanya idealnya untuk kolom tipe yang diimplementasikan itu berupa teks ya teman-teman ya. Kenapa? Karena biasanya ID siswa itu berisi data-data yang unik. Adapun di dalamnya misalkan bisa kita kombinasikan antara teks dan number teman-teman. Sehingga kita prefer untuk tipenya itu dengan teks. Kemudian kita lihat juga di sini ada NIS ya, atau nomor induk siswa ya. Jika sekolahnya itu memiliki konsep penomoran pada setiap siswa secara internal, maka kita tentukan kolom tipenya pun bertipe teks teman-teman. Kemudian NISN kita tentukan teks juga. Selanjutnya untuk nama siswa di sini supaya lebih rapi, maka di sini saya tentukan dengan namanya name ya teman-teman ya. Di video short sudah saya jelaskan apa itu kolom tipe name. Jadi mungkin sedikit, kolom tipe name itu bisa mengidentifikasi data yang masuk itu sebagai identitas orang ya, bukan sebatas hanya teks ataupun long text. Kemudian untuk jenis kelamin ini saya tentukan dengan enumeration teman-teman, atau kalau disingkat di AppSheet itu namanya enum. Nah, enum ini adalah jenis data yang kita tentukan berupa pilihan teman-teman, lebih dari satu ya. Contohnya untuk jenis kelamin nanti kita tentukan untuk pilihan masukannya atau data yang bisa kita masukkan ada dua, yaitu jenis kelamin pria dan jenis kelamin perempuan. Lalu kemudian untuk tempat lahir ini saya setting teks, atau bisa juga teman-teman bisa setting enumeration, atau kalau teman-teman misalkan punya database tempat atau lokasi bisa tambahkan dengan ref atau relasi antar tabel. Namun mungkin di sini untuk tempat lahir saya tentukan dulu dengan enum ya. Nanti enumnya kita buat menjadi data enum teksnya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengatur enumeration. Kemudian selanjutnya untuk tanggal lahir, karena berupa tanggal berarti idealnya untuk kolom tipenya itu berupa date ya teman-teman ya. Di sini kita pilih yaitu date teman-teman. Selanjutnya ada kelas. Nah, untuk kelas sebenarnya nanti saya akan coba hubungkan dengan data master kelas. Jadi untuk data kelas ini untuk kolom tipenya saya akan atur menjadi ref teman-teman. Nah, kolom tipe ref ini akan menghubungkan data yang di database data siswa ke database master data kelas teman-teman. Kita tentukan dulu saja untuk source of tabelnya yaitu ke TB Master Data Class ya teman-teman ya. Nanti cara pengaturannya bagaimana saya akan jelaskan juga teman-teman. Kalau sudah selesai diatur maka tinggal tekan done. Kemudian untuk tahun masuk di sini saya tentukan dulu teks. Kalau memang ada kebutuhan lain nanti mungkin kita bisa juga ubah kolom tipenya tergantung nanti pengembangan aplikasinya ini ke arah mana. Kemudian untuk status karena pilihannya nanti ada dua, saya coba tentukan dulu dengan enumeration ya teman-teman ya. Bisa juga sih kita pakai boolean ya, yes or no. Cuman sementara kita pakai dulu enumeration ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya mungkin saya percepat sedikit teman-teman untuk pengaturan TB Master Data Class dan data guru. Teman-teman nanti bisa atur-atur sendiri aja sesuai dengan kebutuhan atau mengikuti dulu apa yang saya sampaikan atau bagikan di video kali ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah atur beberapa kolom tipe di database kita ya, baik itu tabel data siswa, kemudian tabel data guru, dan juga tabel data kelas yang nantinya untuk pengaturan kolom tipe ini akan menjadi fondasi awal atau dasar ketika kita akan melanjutkan pengembangan aplikasi ke depannya teman-teman.
Dan selanjutnya teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin sedang belajar mengembangkan aplikasi, contohnya adalah dengan platform AppSheet, jangan khawatir dan juga jangan takut salah dalam implementasinya. Karena memang ketika kita melakukan pengembangan, itu akan sulit kalau kita tidak paham secara step by step. Sehingga apa yang mesti teman-teman lakukan adalah mempelajarinya itu tahap demi tahap teman-teman. Dan salah satu tahapan yang paling penting adalah membangun fondasi struktur awal, atau dalam istilah dunia IT atau informatika, istilahnya itu adalah namanya MVP teman-teman, atau minimum viable product. Jadi ketika teman-teman ingin mengembangkan aplikasi, bangun saja dulu fondasi awalnya sebagai kebutuhan awal untuk pengembangan aplikasi kita ke depannya. Karena pada aktualnya, ketika di tengah jalan, seringkali kita akan melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan ketika ada kebutuhan lain yang memang harus diimplementasikan di aplikasi yang sedang kita kembangkan. Oke, untuk video selanjutnya, teman-teman stay tune, kita lanjut nanti ke tahap kelima teman-teman. Mungkin sekian video yang dapat saya bagikan kali ini, semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang tertarik dengan konten-konten yang saya buat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga follow akun saya teman-teman. Dan bagi teman-teman ada yang memiliki kesulitan ataupun hambatan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jika saya bisa menjawabnya, insya Allah akan saya jawab sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang saya dapat. Dan jika dirasa video konten yang saya buat itu bermanfaat bagi teman-teman juga bagi yang lainnya, jangan lupa tekan tombol bagikan untuk kita berbagi kepada yang lainnya juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam belajar.